Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kita awali kajian kita ini dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bisa melanjutkan kajian kita sebagai salah satu tugas dan misi sebagai seorang muslim, yaitu untuk senantiasa mengkaji dan mendalami yang akhirnya bisa kita amalkan agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada kita nanti. Walaupun semakin lama kita berpisah dengan Rasul, semakin jauh jarak kita dengan Nabi, tapi kalau jalan yang kita tempuh hari ini adalah jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi, insyaallah lambat laun kita akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah pada kajian malam ini sebagai lanjutan dari topik as-siyasah asy-syar'iyyah yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, sebagai mengingatkan kita. Sudah kita bahas kemarin bagaimana posisi ar-risalah atau ad-din di dalam hubungannya dengan as-siyasah atau hubungannya dengan pemerintahan dan kekuasaan. Kemarin kita telah sampaikan paling tidak ditemukan 3 model pemikiran atau rumusan yang telah dirumuskan oleh para ulama atau para pakar dalam melihat bagaimana hubungan agama dan negara. Yang pertama kemarin, bahwa agama dan pemerintahan, kekuasaan dengan siasah itu adalah bersifat menyatu, sehingga agama dan negara tidak boleh dipisahkan. Memisahkan agama dengan negara sama-sama membuat kedua aspek ini tidak sempurna. Agama yang dicerabut darinya aspek kekuasaan, maka agama itu banyak tidak bisa kita laksanakan. Maksudnya banyak sekali aspek-aspek agama yang baru bisa kita laksanakan kalau ditopang oleh kebijakan negara. Sebaliknya, kekuasaan, politik, kewenangan yang dijauhkan dari agama, justru dia semakin liar, semakin beringas, bahkan tidak menjanjikan bagi manusia dan masa depan kemanusiaan. Sehingga antara keduanya disebut satu. Yang kedua, kebalikannya, yaitu mencoba memisahkan, seperti yang disampaikan kepada kita kemarin, yang ditulis oleh seorang pemikir atau penulis dari Azhar, dari Kairo, Ali Abdul Razik. Beliau menulis buku Al-Islam wa Usulul Hukum, Islam dan dasar-dasar bernegara. Salah satu rekomendasi dari Ali Abdul Razik adalah ar-risalah syai'un wal mulku syai'un akhar. Agama adalah satu hal, sementara kekuasaan adalah hal yang lain. Tidak boleh disatukan, karena itu harus dipisahkan. Konsekuensinya dari pemikiran ini
kita apabila ada orang mempelajari agama yang dipelajari semua hal kecuali terkait dengan pemerintahan. Sehingga pada waktu ini banyak sekali orang yang mempelajari Islam, mempelajari agama, tetapi mengecualikan hal-hal yang bersifat asiasa, karena dianggap asiasa itu bukan bagian dari risalah Islamiyah. Ini contohnya yang disampaikan oleh Ali Abdul Razik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, mencoba menyatukan bahwa agama dan negara, memang Islam tidak menunjukkan satu sistem pemerintahan yang baku, tetapi Islam menyediakan nilai-nilai yang harus dipegang dalam menjalankan pemerintahan. Itu sudah kita tuntaskan kemarin. Kemudian juga kita sudah sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana hukum meminta kekuasaan, meminta jabatan. Kemarin sudah kita dudukkan ada dua. Ada dalil yang mengatakan dilarang untuk meminta jabatan, tetapi ada juga di antara ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang pernah meminta jabatan. Qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, wahai penguasa, jadikanlah saya sebagai seorang bendahara. Ini artinya meminta jabatan. Sementara banyak hadis lain menyatakan dilarang meminta jabatan. Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazaini alal ard. Maaf, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah saya bendahara karena saya ini termasuk orang yang mampu menjaga harta benda dan juga memiliki kemampuan ilmu untuk menjaganya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini kita akan coba sedikit bicara kelanjutan apa pentingnya asiasa, apa pentingnya kekuasaan dalam Islam. Karena Bapak Ibu sekalian, hal yang paling banyak diperdebatkan sejak awal di masa meninggalnya Rasulullah, salah satunya adalah persoalan kepemimpinan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, perbedaan pendapat, ini perlu dilihat sejarah, perlu diingat ini. Perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, perbedaan aliran dalam siasat, dalam politik, itu bukan hanya berdampak pada politik, tetapi berdampak pada aliran-aliran keagamaan. Misalnya begini, munculnya Khawarij, kemudian ada Syiah, kemudian ada beberapa aliran lain yang yang berdebat mengenai masalah-masalah agama, itu tidak terlepas dari perbedaan mereka di dalam masalah-masalah negara. Karena begitu penting kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang sebuah buku yang sangat bagus sekali, yang membawa pengaruh kepada ulama-ulama setelahnya, yaitu terkait dengan as-siyasah asy-syar'iyyah fi islahir ra'i war ra'iyah, yaitu politik Islam dalam rangka memperbaiki pemimpin sekaligus untuk memperbaiki rakyatnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, as-siyasah asy-syar'iyyah dalam Islam, politik dalam Islam bukan hanya bicara mengenai apa yang harus dilakukan oleh pemimpin, tetapi juga bicara tentang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Karena bagi Ibnu Taimiyah, sebuah negara itu bagus apabila diperbaiki kedua-duanya. Itu rakyatnya diperbaiki juga, pemimpinnya juga diperbaiki.
karena memperbaiki salah satunya itu tidak membuat kemaslahatan terwujud dengan sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pemikiran ini akhirnya dirumuskan kembali oleh para pemikir dan juga oleh orang-orang yang tertarik dalam melihat hubungan siasat politik di Indonesia. Akhirnya dapat rumusan baru sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana hubungan umat Islam dan negara. Rumusan itu salah satunya, ini pernah dengar, barangkali pernah kita dengar, namanya Darul Ahdi Wasyahadah, bahwa Indonesia itu merupakan sebagai sebuah Darul Ahdi, yaitu negara hasil kesepakatan. Ini cara pandang orang Islam terhadap negara ini. Jadi tidak boleh ada lagi pemikiran yang menyatakan bahwa umat Islam itu sebagai ancaman terhadap negara. Tidak boleh ada lagi pemikiran semakin taat orang beragama semakin mengancam negara. Tidak boleh lagi. Sebab apa? Sebab bagi umat Islam Indonesia yang telah berjuang membentuk negara Indonesia ini, telah memahami dengan benar bahwa Indonesia itu adalah Darul Ahdi Wasyahadah, yaitu tempat negara hasil kesepakatan bersama. Kenapa Bapak Ibu sekalian kita sebut kesepakatan bersama? Bagi yang mengerti sejarah Indonesia, ada 3 kelompok dulu. 1 menginginkan negara ini sekuler, 2 menginginkan negara ini berdasarkan agama. Lalu muncul kesepakatan ketiga bahwa Indonesia itu tidak berdasarkan sekuler, tetapi juga tidak berdasarkan agama. Lalu ambil jalan tengah. Nah, jalan tengahlah ini yang kita sebut dengan Darul Ahdi Wasyahadah. Maka kesepakatan bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai Darul Ahdi bagi umat Islam harus diikuti dengan asyahadah, yaitu harus diisi. Umat Islam bertanggung jawab untuk mengisi negara ini, bertanggung jawab untuk menjaga negara ini agar apa yang telah kita sepakati bersama betul-betul mendapatkan kemaslahatan bagi kita. Maka kalau boleh ditanya, kalau ada yang pertanyaan begini, lalu apa yang harus dilakukan apabila kita diberikan kekuasaan oleh Allah? Ini kan musim musim sebentar lagi kan ada proses pemilihan. Kita tidak lagi bicara malam ini siapa yang harus kita pilih, karena kemarin sudah kita rumuskan. Tetapi sekarang apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi kekuasaan? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada malam hari ini, sebagai konsekuensi dari Darul Ahdi Wasyahadah ini, maka boleh kita rujuk surat Al-Hajj ayat 51. Surat Al-Hajj ayat 51. Di sini dijelaskan bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kekuasaannya. Artinya orang yang besok dipilih oleh masyarakat atau yang mendapatkan amanah dari masyarakat ketika mereka berkuasa, maka apa yang harus mereka kerjakan? Maka di sini disebutkan yang harus dikerjakan itu adalah alladzina immakkannahum, dan orang-orang yang apabila diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diangkat oleh Allah, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekuasaan, apa yang harus mereka kerjakan? Paling tidak ada 4 hal menurut Al-Quranul Karim yang harus dikerjakan oleh pemimpin, oleh orang yang berkuasa. Yang pertama adalah aqamus shalah,
Yang pertama adalah mendirikan sholat. Maka tugas pemimpin, tugas negara, tugas penguasa yang pertama itu adalah mendorong orang untuk mendirikan sholat. Karena sholat ini adalah simbol dari kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh ada lagi pemikiran yang mencurigai orang yang rajin datang ke masjid. Tidak boleh ada lagi pemikiran yang menyatakan siapa yang bolak-balik ke masjid itu berbahaya, akan mengancam. Tidak benar Bapak Ibu sekalian. Sebab tugas utama orang-orang yang diberi kekuasaan oleh Allah adalah untuk menjaga agama, untuk menjaga, memastikan agama itu tegak. Dan pokok dasar dari agama itu adalah aqamus shalah, yaitu mendirikan sholat. Maka ada al-imamah fis shalah, ada berjamaah, ada berimam dalam sholat, ada berimam di luar sholat. Maka ini menjadi tugas utama orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendorong orang supaya taat kepada Allah, mendorong orang supaya ingin dekat kepada Allah. Ini yang disebut dengan hifdzuddin, yaitu menjaga agama atau hirasatuddin. Maka pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu dan mau untuk membuat sebuah program mendekatkan orang dengan Allah. Justru jangan pernah ada menjauhkan orang dengan Allah. Ini saya dengar dan kita ikuti bersama, banyak juga statement-statement orang yang tidak bertanggung jawab bahwa siapa saja yang dekat dengan Allah, bahkan tidak boleh membawa Allah, membawa simbol-simbol ketaatan beragama di dalam urusan bernegara. Ini enggak benar. Kan pernah kita dengar, bahkan ada yang lebih aneh lagi. Kaum muslimin yang berbahagia, siapa yang sering datang ke masjid itu jangan dipilih, sebab nanti dia akan menjalankan kekuasaannya, namanya politik identitas. Mereka sebut siapa yang dekat dengan agama itu tak boleh dipilih, sebab yang perlu dipilih itu adalah orang-orang yang jalan tengah. Ini berbahaya sekali kaum muslimin berbahagia. Sebab menurut Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa tugas utama pemimpin itu adalah fi hirasatuddin. Yang salah satu contoh terbaiknya adalah mendirikan sholat. Yang kedua, orang yang diberi kekuasaan, tugas yang kedua adalah wa atauz zakah, yaitu mempromosikan, imarahkan, memerintahkan supaya orang semuanya sadar untuk melaksanakan zakat. Bapak sekalian, contoh pemimpin terbaik di zaman dahulu yang dia berkuasa bukan 2 periode, bukan 3 periode, cuma 2 tahun setengah. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Dalam masanya betul-betul Allah berikan karunia terbesar bagi umat Islam, di mana kesejahteraan masyarakat itu betul-betul terwujud. Lalu diteliti Bapak Ibu sekalian, dari mana dan apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang pemimpin mensejahterakan masyarakat. Salah satu yang diperbaikinya setelah sholat adalah memperbaiki bagaimana zakat ini betul-betul berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dulu kita tahu, ketika beliau memimpin, susah orang membayar zakat karena banyak orang miskin, tidak ada orang yang berzakat. Setelah beliau memimpin, susah juga mencari orang bisa membayar zakat. Kenapa? Karena semua orang sudah berubah dari mustahik kepada muzaki. Orang sudah berubah ekonominya sehingga sulit untuk membayarkan zakat, karena semua orang sudah merasa menjadi berhak untuk mengeluarkan zakat, berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Maka inilah contoh yang terbaik kaum muslimin yang berbahagia. Orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah harus bergerak dalam memberdayakan zakat. Yang ketiga, apa yang harus dikerjakan oleh pemimpin yang apabila diberi amanah oleh Allah, yaitu adalah wa amaru bil ma'ruf, yaitu senantiasa menyuruh orang untuk berbuat yang baik.
amar ma'ruf. Jadi pelopor utama amar ma'ruf itu adalah negara. Pelopor utama yang harus melakukan amar ma'ruf itu adalah pemimpin. Sehingga ketika mereka diberi kekuasaan, maka akan muncul apa yang disebut dengan al-adalah, yaitu keadilan di tengah masyarakat kita. Dan yang keempat adalah wa nahu 'anil munkar, yaitu mereka melaksanakan nahi munkar. Bapak Ibu sekalian, hari ini antara amar ma'ruf dan nahi munkar ini sudah tidak seimbang lagi. Banyak sekali orang yang sekarang hanya bergerak di bidang amar ma'ruf, yaitu menyuruh orang berbuat baik, bagaimana mempelopori orang berbuat baik, tapi hampir tidak ada lagi orang yang berani melakukan nahi munkar, yaitu mencegah kepada kemungkaran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini penting sekali. Tugas utama pemerintah, tugas utama negara adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga hak-hak orang yang terampas itu dikembalikan kepada orang-orang yang berhak. Salah satu dampak dari amar ma'ruf nahi munkar, maka akan terwujud apa yang disebut dengan maqasid asy-syariah. Tujuan beragama itu akan terwujud apabila dilaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Apa tujuan agama itu Bapak Ibu sekalian? Ada 4, ada 5 yang disebut dengan ad-daruratul khamsah, yaitu 5 yang paling fundamental dalam beragama, dan ini harus menjadi kewajiban dari negara. Yang menjadi kewajiban apabila orang diberi kewenangan harus masuk kepada 5 ini. Harus dia bergerak dalam 5 hal. Pertama, hifzuddin, yaitu menjaga agama. Yang kedua adalah hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Tidak boleh, ada paling penting nih, tidak boleh ada kekuasaan, tidak boleh ada kebijakan kita yang akibat kebijakan itu membuat nyawa orang melayang dengan mudah, membuat warga berkacau balau, membuat warga konflik, membuat warga saling bunuhan, membuat warga saling kerusuhan. Maka yang harus dilakukan oleh pemimpin adalah memastikan hifzun nafs, tidak boleh ada satupun nyawa yang melayang akibatnya. Sehingga muncul kaidah di dalam as-siyasah asy-syar'iyyah itu disebut dengan tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Semua kebijakan pemimpin itu harus tunduk, harus diikuti untuk melaksanakan atau mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang harus dijaga oleh pemerintah ketika nanti berkuasa mereka itu adalah hifzul akal, yaitu menjaga akal. Hifzul akal ini Bapak Ibu sekalian bukan hanya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, dilarang minuman keras, dilarang narkoba, tetapi juga mereka bertanggung jawab bagaimana supaya orang bisa berpikir sehat, menggunakan akal sehat. Maka semua program yang mewujudkan akal sehat itu menjadi kewenangan pemerintah. Sebaliknya tidak boleh ada kebijakan-kebijakan yang justru membuat orang tidak berdaya lagi, tidak menggunakan akal sehatnya dalam kehidupan masyarakat. Walaupun dalam kajian agama dari awal, yang prodi awal disebutkan hifzul akal ini lebih banyak terkait dengan pelarangan minuman keras. Kemudian yang berikutnya adalah hifzul mal, yaitu negara, pemerintah harus memastikan terjaganya harta benda masyarakat. Tidak boleh ada hak orang yang terampas, tidak boleh ada pemindahan harta kecuali dengan hak. Apalagi mengambil harta masyarakat, apalagi mengambil harta orang lain yang nyata-nyata milik dia, itu tidak boleh diambil oleh pemerintah, oleh negara begitu saja, kecuali di sana ada sebuah kemaslahatan. Dan yang terakhir, yang kelima Bapak Ibu sekalian, yang harus dijalankan oleh orang yang berkuasa melalui amar ma'ruf nahi munkar itu adalah hifzun nasal, yaitu menjaga kehormatan. Maka Bapak Ibu, aneh kalau ada hari ini kebijakan yang justru mengaburkan keturunan. Justru aneh kalau ada sekarang orang yang mendukung terciptanya kekaburan
keturunan. Contohnya apa? Dengan menghalalkan pernikahan, perkawinan atau hidup orang yang sejenis. Bapak sekalian, maka tugas utama pemerintah, tugas utama negara berdasarkan As-Siyasah Syariah adalah memastikan adanya kehormatan keturunan, dan semua hal yang terkait mengaburkan, membuat tidak baiknya keturunan itu harus menjadi perhatian negara. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang fondasi, yang fundamental yang harus dikerjakan oleh orang yang berkuasa, sehingga Bapak Ibu sekalian, mereka tidak boleh hanya semangat untuk mengambil kekuasaan, tetapi juga harus mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan setelah mereka dapatkan kekuasaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sebagai pengantar kita kajian pada maghrib ini. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, baik masalah hubungan agama dan negara atau situasi-situasi kenegaraan terkini yang harus kita diskusikan sesuai dengan As-Siyasah Syariah. Selanjutnya saya persilakan dalam waktu yang sangat terbatas. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang kita diskusikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan hukum negara ya, siasat. Saya belum lama ini, kalau kita lihat politik negara kita ini, kita lihat kasus Rempang. Ini terjadi seolah-olah negara terlalu mutlak, seolah-olah masyarakat itu tidak punya hak. Kita lihat, masa seperti itu cara mengganti rugi masyarakat? Padahal kan di Indonesia sudah ada hukum agraria. Nah, yang kedua yang menjadi pokok permasalahan, padahal tanah itu kalau dilihat adalah tanah turun temurun, sudah masuk tanah milik kerajaan katanya dulunya. Yang kita heran, seolah-olah negeri kita ini presiden beserta apanya gitu, istilah saya politiknya gitu, itu masyarakat itu kok seolah-olah tidak memiliki hak, mau ganti rugi segala macam sampai bunuh-bunuhan gitu. Nah, ini gimana ini bernegara yang baik? Kalau menurut saya ini bukan Islam lagi, negara sudah sewenang-wenang gitu kepada masyarakat. Bagaimana dengan kita melihat cara kita beragama, kita hubungkan dengan negara? Oke, baik, terima kasih Pak Haji. Makanya kalau kita mau jujur, kita kembalikan kepada dasar cara beragama kita. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali di dalamnya ada kemaslahatan, dan tidak ada satupun larangan yang ditetapkan oleh syariat kecuali di dalamnya pasti ada kemudaratan. Nah, kalau kita angkat lagi Bapak Ibu sekalian, salah satu penyebab utama semua masalah di muka bumi ini terkait dengan kekuasaan negara adalah karena sejak awal mereka mencoba membuat dua alur yang berbeda. Satu masalah negara, satu masalah agama, sehingga tidak ada dialog, tidak ada titik temu antara etika agama dan negara. Maka dalam hal kasus-kasus seperti ini barangkali semua kita sudah maklum. Tetapi dari kajian As-Siyasah Syariah yang kita sampaikan tadi, salah satu tugas negara itu adalah hifzul mal, yaitu menjaga harta sesuai dengan maqasid syariat. Tidak boleh ada yang berpindah satu harta ke orang lain kecuali dengan hak. Tidak boleh ada orang memanfaatkan harta benda kecuali di atas dasar yang hak.
Oleh karena itu, barangkali kalau boleh kita ambil gambaran besarnya, kenapa banyak sekali kasus-kasus terjadi? Karena mencerabut atau memisahkan antara negara dengan agama. Sebab mereka katakan begini, urusan pembebasan lahan itu murni urusan kebijakan negara. Tidak ada di situ unsur paut dengan kemaslahatan. Maka betul lah, kalau seandainya ini terus meneruskan, maka akan yang ada itu adalah kekuasaan sekuler, kekuasaan yang murni untuk masa depan politik masing-masing dengan kepentingan masing-masing. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dulu, kalau kita lihat sejarah bagaimana para pemimpin dahulu hati-hati terhadap sebuah kebijakan, maka dulu pernah kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, ada seorang pesan, seorang negarawan berpesan, wahai orang yang berkuasa, sebelum kamu buat sebuah kebijakan, coba tahan dulu pena itu. Tahan pena, lalu kamu merenung. Bayangkan orang yang paling susah kau temui. Bayangkan orang yang paling menderita yang pernah kau temui. Lalu sampaikan pada hati Anda, apakah dengan kebijakan ini membuat mereka semakin menderita atau alhamdulillah sebaliknya membuat mereka semakin bahagia. Kalau kebijakan yang akan kita buat itu draft kebijakan yang akan kita tempuh membuat mereka akan bahagia, maka teruskan. Tapi kalau seandainya membuat mereka semakin menderita, maka Anda hindari itu. Sehingga dalam Islam disebutkan tasarruful imam ala ra'iyah menuntun bil maslahah. Setiap kebijakan negara terhadap rakyat harus tunduk kepada kemaslahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang bertanya apa solusinya Ustaz, apa yang harus kita kerjakan secara bernegara, rekomendasi kita adalah kita kembalikan fondasi bernegara itu di atas dasar-dasar yang menghargai moral dan etika beragama. Justru bukan sebaliknya membuang agama. Semakin dibuang agama Bapak Ibu sekalian, semakin dicampakkan isu-isu agama, maka tidak mustahil akan lahirlah kebijakan-kebijakan yang justru bertentangan. Di kasus itu orang hanya bicara hitung-hitungnya angka-angka, tidak menghitung kemanusiaan, tidak menghitung hak-hak orang lain. Walaupun dalam hal ini kita tidak masuk dalam kasus spesifik, tapi secara umum selagi sebuah negara diatur atas dasar logika tanpa membuat agama, maka pada waktu itulah tidak akan mungkin mendapatkan kemaslahatan. Dan ini yang ditakutkan oleh Ibnu Taimiyah, ditakutkan oleh Imam Al-Mawardi ketika beliau merumuskan kekuasaan negara. Beliau sampaikan al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Itu tugas negara, itu menjaga agama dan juga menjaga kemaslahatan dunia bagi masyarakat. Demikian itu yang barangkali secara umum, tapi secara spesifik kita tidak bahas. Ya, percayalah, semakin kita keluarkan agama dari kebijakan negara, maka kebijakan itu justru akan lari dari kemaslahatan yang dicita-citakan oleh maqasid syariah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kita jawab dalam kasus-kasus. Silakan yang lain. Ada lagi? Oke, baik. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan kita, bagus sekalian, seringlah kita untuk melihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang telah meletakkan dasar-dasar bernegara pada masa lalu. Kita sudah punya contoh. Ini saya kasih contoh yang terakhir sebagai penutup. Cara kata-kata raja adil, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Ya. Gimana? Apakah Islam juga seperti itu? Ya, ini terkait nanti materi berikutnya tentang hak-hak dan kewajiban rakyat dan kewajiban negara. Kalau pemimpin itu baik, tentu dipatuhi. Disembah di sini bukan berarti disembah seperti diibadahi, tetapi disembah ini dalam bahasa Melayunya artinya
dipatuhi. Sementara raja zalim itu adalah raja yang disanggah. Artinya apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh ada kepatuhan kepada makhluk siapapun dia dalam upaya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian terakhir saya tutup yang paling penting kajian kita malam ini setelah seorang tokoh yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu pelajaran legacy bagaimana negara ini tidak rusak, bagus kalian pelajari Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Tidak boleh ada keturunan Umar untuk menjadi penerus kepemimpinan Umar bin Khattab. Tidak boleh ada lagi orang-orang yang keturunan Umar bin Khattab secara langsung yang boleh menggantikan Umar bin Khattab. Ini pukulan berat bagi kita Bapak sekalian di saat banyak orang berusaha untuk melakukan kaderisasi terhadap anaknya. Bapak Ibu bayangkan kalau anaknya yang kita usahakan terus menerus, apa yang akan terjadi? Oleh karena itu sering-seringlah kita mengkaji ini dan lihatlah salah satu Umar bin Khattab ketika terjadi konflik, terjadi musyawarah bagaimana cara merumuskan pemimpin, memilih Utsman bin Affan. Beliau tunjuk berapa orang sahabat Nabi, lalu dia katakan masukkan salah satu anak saya dengan catatan anak saya tidak boleh kalian angkat untuk menjadi pemimpin setelah saya ini. Pandailah kita memahami ini semua. Selagi politik itu diarahkan pada hal-hal yang berkaitan dengan keturunan, berkaitan dengan anak pinak dan lain sebagainya, bisa saja kemaslahatan itu akan terabaikan karena yang penting itu adalah kepentingan dinasti dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah pelihara kita, pelihara negara kita, dan berikan kemampuan kepada kaum muslimin untuk memilih, untuk mengangkat orang-orang yang terbaik yang bisa menjaga agama dan negara pada waktunya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.